Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di atas langit, semua orang bisa melihat langit. Di mata orang biasa, semua bintang tergeletak tertib di langit sesuai dengan beberapa aturan magis, dan langit adalah batas ketinggian yang bisa dicapai. Namun, di mata orang-orang yang benar-benar kuat, struktur dunia ini benar-benar berbeda. Bintang-bintang di langit, yang berkilau indah di malam hari dan memiliki warna berbeda, tampaknya dapat dijangkau hanya dengan mengangkat tangan, hanyalah proyeksi bintang asli. Bisa dikatakan, ruang di mana Midland dan empat gurun berada seperti kuning telur, sedangkan langit seperti garis pemisah antara kuning telur dan putih telur. Semua bintang terkandung dalam putih telur sebagai sistem yang lengkap. Tepi putih telur tempat kulit telur berada adalah bagian yang memisahkan dunia ini dari luar angkasa. Saat ini, lokasi Jihao dan teman-temannya adalah tepi putih telur, juga disebut di atas langit. Area ini berwarna cian kabur, dan tidak ada satu butir debu pun yang bisa dilihat di kehampaan. Sekilas, orang bisa melihat bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya bergerak cepat di kehampaan di sepanjang jejak ajaib yang tak terlukiskan. Terlihat, gelombang kekuatan bintang saling bersilangan dan saling bertabrakan, memicu angin puyuh raksasa dan gelombang energi pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Kehampaan itu sangat sunyi, sesunyi makam kuno larut malam. Angin puyuh raksasa dan gelombang energi pasang surut yang tampaknya mampu melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menghilang segera setelah mereka muncul, tanpa mengeluarkan suara apapun. Namun, setelah menatap bintang-bintang besar yang tak terlukiskan itu untuk waktu yang lama, roh primordial Jihao mulai bergetar hebat. Meskipun dia tidak mendengar suara apapun dengan telinga fisiknya, roh primordialnya hampir pingsan karena suara besar yang disebabkan oleh bintang-bintang raksasa yang bergerak itu. Ketika bintang-bintang itu bergerak di sepanjang jalurnya, suara yang sangat keras akan dihasilkan. Namun, suaranya terlalu keras dan orang biasa dengan tubuh daging tidak dapat mendengar apa-apa. Hanya orang-orang seperti Jihao yang telah menumbuhkan roh primordial dan bahkan lebih sensitif daripada penyihir ilahi yang dapat merasakan suara keras yang mengerikan yang dibuat oleh bintang-bintang itu. Saat ini, Men-Men, Shaoxi, dan yang lainnya berdiri di samping Jihao semuanya dengan rasa ingin tahu melihat bintang-bintang itu di seluruh ruang. Karena semangat primordialnya, Jihao adalah satu-satunya di antara teman-temannya yang wajahnya menjadi pucat, dengan keringat dingin mengalir dalam aliran besar dari kepalanya sementara rasa sakit yang luar biasa datang dari roh primordialnya. Untungnya, Jihao dengan cepat menjadi tenang. Roh primordialnya menggunakan pita matahari yang tak terlupakan dan melepaskan aliran api matahari esensi, membungkus roh primordialnya. Suara yang sangat keras yang disebabkan oleh bintang-bintang yang bergerak itu terhalang oleh esensi api matahari. Meskipun ruang spiritualnya masih bisa merasakan beberapa suara, rasa sakit yang luar biasa yang hampir menghancurkan jiwanya dan membuatnya gila telah hilang. Selain itu, dari kekuatan bintang campuran yang diisi di ruang, aliran kekuatan yang besar dan hangat datang, mengebor tubuh Jihao melalui setiap pori-porinya. Tubuh Jihao dengan cepat dikelilingi oleh cahaya keemasan samar, yang merupakan kekuatan matahari paling murni yang tidak dilemahkan oleh langit. Kekuatan bintang roh, yang terkandung dalam tubuh Jihao naik dengan cepat. Sementara itu, cahaya keemasan tipis dan samar telah menebal dan mencerahkan. Melihat dari mana kekuatan matahari berasal, Jihao melihat bahwa di area yang tampaknya terjauh dan tertinggi, matahari yang sangat besar bersinar menyilaukan. Meskipun ratusan juta bintang semuanya bersinar indah di daerah ini, ketika Jihao melihat matahari ini, dia tidak bisa lagi melihat bintang lain selain matahari ini. Dalam kehampaan, banyak bintang lain sering saling berhadapan dan hampir menabrak satu sama lain, tetapi hanya ruang matahari di sekitarnya yang benar-benar kosong. Bintang-bintang lain sepertinya takut pada matahari dan tidak berani mendekatinya. Area di mana matahari berada tampak seperti tahta seorang kaisar sementara bintang-bintang lainnya tampak seperti menteri kaisar ini, tidak ada satupun menteri yang berani menyinggung kaisar. Di atas langit, mata Jihao berbinar dengan cahaya keemasan. White diam-diam mengingat deskripsi jejak bintang bergerak yang dia baca di studi formasi sihir Yuyu,
Ji Hao mengaktifkan kekuatan matanya dan melihat bintang-bintang itu. Beberapa saat kemudian, Ji Hao menemukan bahwa terlepas dari ukuran bintang-bintang itu, setiap bintang adalah dunia kecil. Dunia-dunia kecil ini mengandalkan dunia yang lebih besar ini. Bintang-bintang itu sepertinya bergerak di kehampaan secepat kilat, tetapi pada kenyataannya, tubuh mereka tetap tidak tergerak. Sebaliknya, itu adalah dunia kecil berdasarkan bintang-bintang yang telah berputar. Perasaan ini sangat misterius dan tak terkatakan, dan Ji Hao tidak bisa memahaminya untuk sementara waktu. Karena setiap bintang adalah dunia kecil, meskipun bintang-bintang ini terkadang tampak hampir saling bersenteng, pada kenyataannya, mereka masih berjarak miliaran mil satu sama lain, dan tidak akan pernah benar-benar bertemu satu sama lain. Ji Hao juga melihat istana dan paviliun di beberapa bintang, bersama dengan gunung dan sungai. Semua bangunan itu bergaya kuno tetapi tampak mati, seolah-olah telah kosong selama bertahun-tahun. Pemilik bintang juga dewa surga kuno, jatuh, semua jatuh. Tanpa disadari oleh Ji Hao, Si Wenming datang di sampingnya, menunjuk ke bintang merah raksasa yang berdesir di atas kepala Ji Hao dan berkata, ini bintang Ying Huo. Ying Huo pernah menjadi seorang jenderal di surga, tetapi dia juga jatuh. Siapa yang melakukan itu? Ji Hao memandang Si Wenming dan bertanya dengan kaget. Si Wenming tetap diam. Dengan mata bersinar, dia melihat sepotong awan besar yang ditopang oleh 12 menara ilahi raksasa. Hati Ji Hao langsung tenggelam. Apakah itu makhluk non-manusia ini? Tanya Ji Hao. Dalam kehampaan, formasi sihir teleportasi raksasa telah memancarkan cahaya yang menusuk mata. Prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari formasi sihir dengan langkah-langkah besar dengan kepala terangkat tinggi, lalu melepaskan kekuatan mereka, melayang di udara dan saling berhadapan dengan awan yang luar biasa di kejauhan. Di awan itu, banyak orang klan Yu telah melihat prajurit manusia itu. Ejekan yang baru saja didengar Ji Hao dikeluarkan oleh salah satu dari mereka, yang merupakan seorang pemuda dengan jubah panjang merah darah. Banyak orang klan Yu menunjuk jari mereka ke prajurit manusia ini sambil tertawa terbahak-bahak. Rupanya, mereka menertawakan kecerobohan para prajurit manusia ini karena para pejuang manusia ini benar-benar berani datang untuk bergabung dengan permainan hidup dan mati. Lambat laun, dalam kehampaan, sekelompok menteri senior yang tidak mau bergabung dalam permainan tetapi hanya datang untuk melihat orang-orang muda itu pergi berkumpul di sekitar pria jangkung kekar yang duduk di samping Kaisar Sun. Manusia lain yang datang untuk mengambil bagian dalam permainan telah dibagi menjadi beberapa kelompok. Berkumpul di sekitar Si Wenming adalah Ji Hao, Huak Sulai, Lai Mountain Kang dan sekelompok besar pangeran keluarga dan klan Midland, bersama dengan beberapa earl dan markis. Jelas, Si Wenming memiliki latar belakang yang kuat dan banyak pendukung di Midland. Berdiri di belakang Zhurong Tianming adalah Yi Shen, Lai Mountain Su, Ying Yunhe dan sekelompok besar prajurit elit Gurun Timur dan Gurun Selatan. Prajurit elit Gurun Selatan memiliki alasan bagus untuk mengikuti Zhurong Tianming, dan karena Yi Shen, mayoritas prajurit elit Gurun Timur memilih untuk mengikuti Zhurong Tianming juga. Yang membuat Ji Hao meraket alisnya adalah Bo Qiujia, Miao Lian, Miao Yin, King Mei dan beberapa orang lainnya juga berdiri di belakang Zhurong Tianming. Apakah orang-orang ini bergabung dengan permainan juga? Gong Sun Yuan dan Gong Gong Wuyu berdiri berdampingan, dan di belakang mereka adalah prajurit elit Gurun Utara di bawah pimpinan Wu Ziki. Anehnya, prajurit dari beberapa klan Gurun Barat yang terkenal, termasuk klan Qiongqi, klan Tao Tai, klan Zhuwu, klan Yayu, juga berdiri di belakang Gong Sun Yuan dan Gong Gong Wuyu. Kecuali beberapa kelompok orang yang dapat dianggap sebagai kekuatan yang lebih kuat, jutaan prajurit lainnya yang datang untuk bergabung dengan permainan telah dibagi menjadi lebih dari 10 kelompok berukuran berbeda, tinggal ratusan mil jauhnya satu sama lain. Dari kejauhan, suara bernada tinggi datang dari awan yang luar biasa. Ini masih pagi, kenapa kita tidak menghangatkannya dulu? Manusia, apakah ada di antara kalian yang cukup berani untuk datang bertarung dalam pertempuran hidup dan mati? Di atas langit dan di tengah cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, ratusan ribu prajurit manusia berjalan keluar dari formasi sihir teleportasi raksasa dalam setiap detik. Di kejauhan, di awan yang luar biasa dan di kamp militer non-manusia yang dipersiapkan dengan baik,
seorang prajurit klan Jia setinggi lebih dari 6 meter dengan kulit emas gelap dan kilau magis seperti perhiasan di kulitnya, perlahan terbang keluar. Prajurit klan Jia yang tinggi dan berotot tidak memakai baju besi apapun, dia juga tidak membawa senjata apapun. Dia melayang di udara puluhan mil jauhnya dari kerumunan manusia dengan tangan kosong. Di wajahnya yang besar itu, 4 matanya berkedip dari waktu ke waktu, sementara bola matanya yang dingin berangsur-angsur mengamati semua manusia di tempat kejadian. Bulan tinggi agung, saya Chi Feng. Siapa yang mau datang bermain denganku? Orang-orang di antara banyak kelompok orang melihat sekeliling. Sebelum permainan hidup dan mati dimulai, para peserta di pihak umat manusia belum semuanya tiba, tetapi non-manusia telah mengirim seorang prajurit elit untuk mengajukan tantangan. Rupanya, mereka ingin membunuh moral umat manusia. Bagi komandan manusia yang bersedia mengirim seorang prajurit untuk mengambil tantangan, jika prajurit itu menang, komandannya pasti akan memenangkan beberapa kredit. Tetapi jika prajurit itu kalah, tanpa diragukan lagi komandan itu akan ditanyai oleh gubernur seluruh umat manusia. Meskipun Kaisar Sun tidak datang sendiri, beberapa menteri manusia yang berada di posisi penting ada di tempat kejadian. Belum lagi pria jangkung dan kekar yang mengenakan topi tinggi dan memiliki sosok kabur. Identitasnya adalah misteri, dan orang yang paling misterius memang lebih mungkin adalah orang-orang kuat yang tersembunyi. Oleh karena itu, pengaruh buruk pasti akan dibuat pada masa depan prajurit dan komandannya jika prajurit itu mengambil tantangan tetapi kalah dalam pertarungan, karena ini mungkin meninggalkan kesan buruk pada pria misterius itu. Pria bertopi tinggi itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Saat semua orang menatapnya, dia bergemuruh, Kaisar Manusia telah memerintahkan bahwa dalam permainan hidup dan mati ini, membunuh prajurit non-manusia tingkat senior akan memberimu 1 kredit kecil. Bunuh prajurit non-manusia tingkat Magus King dan Anda akan mendapatkan kredit sedang sementara membunuh prajurit non-manusia tingkat Ilahi Magus akan memberi Anda kredit besar. Bunuh yang ini, dan kamu akan mendapatkan 100 kredit besar. Semua prajurit manusia elit di tempat kejadian langsung mengencangkan wajah mereka. Membunuh prajurit non-manusia tingkat senior hanya bisa mendapatkan kredit kecil, membunuh prajurit non-manusia tingkat Raja Penyihir bisa mendapatkan kredit sedang, dan membunuh prajurit non-manusia tingkat Ilahi Magus bisa mendapatkan kredit besar, dan hanya kredit besar. Namun, membunuh prajurit klan Jia yang mengangkat tantangan ini bisa mendapatkan 100 kredit besar. Membunuh prajurit tunggal ini sama dengan membunuh 100 monster non-manusia tingkat Ilahi Magus. Membunuh. Yi Shen tiba-tiba menggeram. Dari belakangnya, seorang pria parubaya yang tinggi dan langsing berlari keluar secepat pedang terbang, bersama dengan suara mendesir yang melengking. Dari 7 hingga 8 mil jauhnya, dia mengayunkan tangan kanannya dan melepaskan ribuan aliran tajam kekuatan panah, merobek udara dan berteriak ke arah prajurit klan Jia. Di belakang tubuh pria parubaya itu, badai berwarna cian menukik setinggi hampir 1000 meter, di dalamnya, siluet kabur rok terlihat samar-samar. Meraih cakar batu itu adalah panah besar yang dibuat secara kasar. Prajurit klan Jia bernama Chi Feng terkekeh, lalu menggerakkan tubuhnya dan menghindari ribuan aliran kekuatan panah yang ganas. Dia kemudian tiba-tiba muncul tepat di depan pria parubaya itu seperti hantu. Rambut halus Ji Hao langsung berdiri tegak. Itu bukan kemampuan khusus. Sebaliknya, itu karena kekuatan Chi Feng hampir mencapai tingkat Dao sehingga dia bisa mencapai efek seperti teleportasi dengan murni bergantung pada kekuatan fisiknya yang hebat dan keterampilan bertarung yang matang. Dia menabrak pria parubaya di bawah komando Yu Shen. Tangan kirinya mengulurkan tangan seperti bilah baja dan dengan mudah mengiris dada pria parubaya itu, meraih hatinya. Sementara itu, tangan kanan Chi Feng menghantam kepala pria parubaya itu dengan keras seperti palu perunggu, menghasilkan ledakan yang menggelegar. Setelah ini, kepala pria parubaya itu meledak saat darah memercik keluar ratusan meter jauhnya. Jeritan melengking dimulai, diikuti olehnya, cahaya merah darah melonjak di sekitar tubuh pria parubaya itu. Kekuatan hidup yang kuat dari pria parubaya itu, yang merupakan penyihir ilahi yang kuat, ditingkatkan, dan hatinya yang dikeluarkan dan kepala yang rusak keduanya tumbuh kembali dengan cepat. Jiwa penyihir ilahi akan dipelihara oleh kekuatan hidup mereka yang kuat dan menjadi sangat kuat, sehingga bahkan jika seluruh kepala mereka dihancurkan, jiwa mereka hanya akan terluka tetapi tidak akan langsung binasa.
Selama mereka masih memiliki darah roh yang melimpah, tubuh fisik mereka dapat melakukan penyembuhan diri tanpa batas. Jika kamu sudah kalah, jangan berjuang. Prajurit klan Jia menyeringai jahat, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit leher pria parubaya itu, lalu mulai menghisap darahnya. Jeritan melengking lainnya terjepit dari tenggorokan pria parubaya itu. Semua darah roh pria parubaya itu dikuras oleh prajurit klan Jia hanya dalam satu tarikan napas. Darah roh adalah dasar kekuatan hidup yang kuat dari penyihir ilahi. Saat darah rohnya terkuras, tubuh pria parubaya yang rusak itu hanya berkedut secara intensif untuk sementara waktu sebelum ditampar berkeping-keping oleh prajurit klan Jia. Seorang penyihir ilahi yang kuat dapat menumbuhkan kembali tubuhnya dari setetes darah, tetapi itu hanya bisa terjadi ketika darah rohnya belum dikonsumsi sepenuhnya. Penyihir ilahi yang dikirim oleh Yi Shen ini terbunuh secara menyeluruh tanpa kesempatan lagi untuk bangkit kembali karena darah rohnya terkuras. Saya Qi Feng, dari Bulan Besar. Siapa yang berani menantangku? Qi Feng, yang tubuhnya berlumuran darah, tersenyum membungkukkan jarinya ke arah kerumunan manusia yang telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, lalu melanjutkan, banyak dari kalian telah datang. Baselin kami adalah 10 juta, tetapi Anda mengirim begitu banyak orang sebagai gantinya. Sangat bagus, saya bisa membunuh sebanyak yang saya suka. Mengambil napas dalam-dalam, Qi Feng menyeringai dan berkata, sebelum pertarungan sebenarnya dimulai, bisakah kamu membiarkanku bersenang-senang? Siapa lagi yang berani menantangku? Kita akan bertarung tangan membahu setelah kita masuk ke dunia kecil itu. Mati lebih cepat atau mati nanti, semuanya sama. Wajah Zurong Tianming telah menjadi gelap sampai tingkat tertentu. Dia dengan tidak menyenangkan melirik Yi Shen. Wah, Yi Shen sekarang berwarna biru tua saat dia menggertakkan giginya dengan erat dan tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Pria parubaya yang baru saja dia kirim adalah orang yang kuat di bawah komandonya, tetapi dia terbunuh dengan satu gerakan prajurit klan Jia itu. Itu membuatnya merasa sangat terhina. Gong Gong Wuyu tersenyum dan berbisik kepada Gong Sun Yuan. Gong Sun Yuan juga tersenyum, lalu sedikit menggelengkan kepalanya. Wu Ziki menunjukkan giginya dan berbalik untuk melirik sekelompok prajurit gurun utara di belakangnya. Seketika, seorang pria tua dengan jubah hitam panjang terbang keluar, mengayunkan sepasang tangannya dan melepaskan boa raksasa sepanjang 100 mil dari lengan bajunya tanpa mengatakan apa-apa. Boa membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung ke arah Qi Feng. Setelah beberapa napas singkat, lolongan panjang dihasilkan. Pria tua berjubah hitam itu dihancurkan ke genangan darah, sementara boa hitam itu dikuliti oleh Qi Feng. Semua tendonnya ditarik keluar, dan segera, boa juga hancur. Bahkan tidak ada satu skala pun yang tersisa secara keseluruhan. Kerumunan manusia benar-benar marah. Terus-menerus, banyak kelompok mengirim prajurit elit mereka untuk menantang Qi Feng, tetapi 7 hingga 8 prajurit manusia dengan mudah dibunuh oleh Qi Feng, masing-masing dengan satu gerakan, dan itu juga berturut-turut. Berdasarkan tingkat kekuatan yang sama, prajurit klan Jia berkali-kali lebih kuat daripada prajurit manusia, dan Qi Feng tampaknya adalah prajurit kelas atas di antara semua prajurit klan Jia. Oleh karena itu, prajurit manusia tunggal hampir tidak bisa menyainginya. Brengsek, jika ini terus berlanjut, moral umat manusia kita akan menurun. Si Wenming dengan marah mengambil langkah maju sementara rasa kekuatan yang sangat besar dilepaskan dari tubuhnya. Dia akan menantang Qi Feng sendiri. Ji Hao meraih si Wenming, lalu menggerakkan tubuhnya, berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan berlari keluar. Sebelum Qi Feng bergerak, Ji Hao telah mengeluarkan jimat giok sepanjang 6 inci yang terbungkus asap ungu tebal. Menggeram dalam, Ji Hao menyuntikkan aliran kekuatan ke jimat dan selanjutnya, ledakan gemuruh terjadi. Setelah itu, petir ungu seukuran tangki air menyilaukan keluar dari tangan Ji Hao. Qi Feng, yang begitu sombong sepanjang waktu, melolong dengan suara serak. Dia disambar asap oleh sambaran petir yang dilepaskan dari jimat petir Ji Hao, tanpa meninggalkan sisa-sisa tubuhnya. Petir menyilaukan ke segala arah sementara bola petir seukuran kepala manusia yang tak terhitung. Jumlahnya meraung di mana-mana, membuat seluruh ruang bergetar secara intensif dan menggetarkan ratusan bintang di sekitarnya. Gelombang kekuatan petir yang murni positif menyebar ke segala arah, dan orang-orang yang merasakan kekuatan yang sangat besar semuanya mengubah penampilan mereka seketika.
Banyak alat pendukung yang kuat terkandung dalam tas kecil yang diberikan oleh pendeta Suandu, termasuk bom guntur surga yang diekstraksi dari petir asli dan dikompresi oleh sihir besar. Ada jimat ajaib dengan segala macam efek, seperti menyemar, melarikan diri, membelah gunung dan memblokir sungai, dan jimat sihir luar biasa yang bahkan bisa membunuh dewa dengan satu serangan. Qi Feng sangat kuat dan telah membunuh lebih dari 10 penyihir ilahi manusia berturut-turut. Prajurit seperti dia pasti yang kelas atas di antara makhluk non-manusia yang akan bergabung dengan permainan hidup dan mati. Oleh karena itu, Ji Hao mengambil keputusan, mengeluarkan salah satu yang paling kuat dari 108 jimat giok di dalam tas, melepaskan petir dan membunuh Qi Feng secara langsung. Jimat ajaib itu dibuat oleh kakak laki-laki Yu Yu sendiri. Berbagai jenis alat dan senjata yang terkandung dalam tas kecil berjumlah ratusan ribu, tetapi hanya ada 108 jimat pada level ini. Harganya 108 jimat itu jelas. Kecuali dia harus, Ji Hao tidak akan menggunakan jimat ajaib itu. Meskipun Qi Feng terbunuh oleh satu serangan, hati Ji Hao bahkan menggigil karena jimat sihir yang dikonsumsi itu. Salah satu dari 108 jimat ajaib itu dapat diturunkan ke generasi yang tak terhitung jumlahnya sebagai harta paling berharga, dan dihargai sebagai senjata paling ampuh di wilayah Gunung Yao. Terlepas dari sakit hati yang parah, Ji Hao masih harus menunjukkan wajah ceroboh. Perlahan, Ji Hao terbang kembali ke Si Wenming, dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Si Wenming dan berkata, "Menteri, untungnya saya tidak gagal menyelesaikan misi." Si Wenming tanpa tergesa-gesa mengangguk ke Ji Hao, mengangkat sepasang tangannya dan tersenyum berkata, "Terima kasih, Liao, tolong istirahat." Setelah percakapan singkat ini, Ji Hao dengan tenang berdiri di belakang Si Wenming sekitar 3 kaki darinya. Percakapan antara Ji Hao dan Si Wenming, ditambah dengan perilaku Ji Hao, dengan jelas memberitahu semua manusia elit di tempat kejadian bahwa Ji Hao berada di pihak Si Wenming, dan untuk apa yang dia lakukan untuk Si Wenming. Pria bertopi tinggi yang duduk di samping Kaisar Sun di perkemahan tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa, "Bagus, bagus, bagus. Kami memiliki orang-orang yang luar biasa di antara jenisnya. Monster non-manusia mungkin bisa merajalela untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, mereka akan jatuh ke tangan kita." Beberapa kelompok menteri yang berdiri di sekitar pria bertopi tinggi itu melirik Ji Hao dengan rumit, lalu semua tertawa bersama pria itu. Namun, terlalu banyak arti berbeda yang terkandung dalam tawa mereka. Lagi pula, hanya sebagian dari mereka yang dekat dengan Si Wenming. Adapun sisanya, beberapa dekat dengan Gurun Selatan, beberapa dekat dengan Gurun Utara, sementara beberapa mewakili Gurun Timur atau Barat. Oleh karena itu, melihat salah satu orang Si Wenming mendapatkan kredit tidak bisa membuat mereka benar-benar bahagia. Di awan yang luar biasa di kejauhan, elit non-manusia tetap diam sambil saling melirik. Tak satu pun dari mereka bisa mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Di antara bulan tinggi, keluarga Polo memiliki status tertinggi dan garis keturunan paling mulia, tetapi semua prajurit kelas atas dari bulan tinggi berasal dari keluarga Qi, yang merupakan keluarga klan Jia. Diberi hadiah oleh bulan tinggi. Anak-anak dari keluarga Qi setidaknya bisa 3 kali lebih kuat daripada anak-anak dari keluarga klan Jia lainnya sebagai bayi baru lahir. Seiring bertambahnya usia dan usia, mereka akan tanpa henti dipelihara oleh kekuatan bulan tinggi dan tubuh mereka akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Berdasarkan level Qi Feng, kekuatan fisik prajurit keluarga Qi bisa lebih dari 10 kali lebih besar daripada prajurit klan Jia dari keluarga lain. Ditambah dengan keterampilan bertarung mereka yang sangat hebat, setiap prajurit klan Jia keluarga Qi dapat dihitung sebagai mesin pembunuh asli. Bahkan di antara semua prajurit non-manusia, ada pepatah, prajurit bulan tinggi tidak terkalahkan. Qi Feng adalah salah satu dari sedikit yang paling kuat di antara semua prajurit bulan tinggi yang akan bergabung dengan permainan kali ini. Sama seperti beberapa prajurit bulan tinggi yang kuat lainnya, Qi Feng juga segera dipindahkan sebagai bala bantuan dalam beberapa bulan terakhir. Begitu Qi Feng dan beberapa prajurit bulan tinggi lainnya tiba, mereka memukuli sekelompok prajurit klan Jia lainnya di rumah potong hewan semudah menghancurkan gulma kering dan menghancurkan kayu busuk lebih besar dari ini membuat para prajurit klan Jia dari keluarga lain merasa bahwa Qi Feng dan prajurit keluarga Qi lainnya memang tak terkalahkan.
Namun demikian, makhluk yang begitu kuat benar-benar dipukul menjadi kepulan asap oleh Ji Hao dengan satu jimat giok. Ini seperti gunung es yang menghantam langsung ke hati para pejuang non-manusia itu, menghancurkan kepercayaan diri mereka sepenuhnya. Di tengah awan besar itu di aula besar berbentuk persegi yang mewah, sekelompok pemimpin non-manusia telah berkumpul bersama dan memandangi kerumunan manusia melalui cermin besar berbentuk bulat. Melihat Qi Feng dipukul sampai mati oleh Ji Hao dengan petir, para pemimpin non-manusia yang telah berbicara dan tertawa riang dan ringan berhenti seketika. Seluruh aula menjadi sunyi yang mematikan, dan suasananya menjadi sangat tegang sehingga orang-orang akan merasa sulit untuk bernapas di sana. 13 singgasana besar, setinggi hampir 100 meter, berdiri di aula besar, dengan cermin emas berbentuk bulat yang besar di tengahnya. Cermin itu berdiameter 900 meter, dan bertatahkan di tanah. Semua 12 kaisar dalam kekuatan dinasti Yu ada di tempat kejadian, termasuk di Xian Luo, yang telah memulai perang besar melawan umat manusia di Gunung Chiban beberapa tahun yang lalu, dan Fan Hai, yang juga muncul dalam perang. Mereka masing-masing duduk di atas singgasana merah darah dan abu-abu pucat. Kecuali di Xian Luo dan Fan Hai, 9 di antara 10 kaisar lainnya adalah laki-laki, sementara seorang gadis cantik duduk tegak di satu-satunya singgasana hitam murni. Singgasana itu sangat gelap, tampak seperti lubang hitam yang terus-menerus melahap udara di sekitarnya. Gadis itu tinggi, memiliki kulit putih dan lembut serta wajah yang sangat cantik, bersama dengan rambut panjang hitam dan berkilau yang mencapai tanah. Di sisi kanan gadis itu, dan juga sisi depan aula besar, adalah tempat singgasana yang paling disembah berada. Di singgasana merah darah itu, seorang pria klan Yu dengan baju besi berat merah darah sedang duduk tegak. Saat ini, gadis itu telah menjelaskan sesuatu kepada pria itu dengan suara rendah dan senyum tipis. Tuan Disica, manusia kecil ini, jika informasi yang saya miliki benar, manusia kecil ini adalah Ji Hao. Ketika Anda menuju ke tanah suci kami untuk mengikuti pengadilan matahari dan bulan, putra-putra Anda, Tuan Disa dan Di Luo dibunuh olehnya. Disica, yang duduk bersama dengan 12 kaisar yang berkuasa dan jelas memiliki identitas khusus, membuka mata tegak di antara alisnya dan melepaskan bola cahaya merah darah yang berputar. Seketika, 12 kaisar yang berkuasa menggerakkan tubuh mereka secara bersamaan, kulit mereka menjadi hiperemia sementara mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai gemetar. Dia adalah Ji Hao, satu-satunya dua putraku yang dibunuh oleh semut yang begitu lemah. Ini memalukan bagi keluarga di saya, ini memalukan bagi saya, Dica. Wajah Disica cemberut dan di belakangnya, bulan merah darah terlihat samar-samar. Kekuatan jahat yang dilepaskan dari bulan darah membuat masing-masing pemimpin non-manusia di aula besar hampir berakhir dengan muntah darah. Tuhan, setelah Anda mempromosikan diri Anda ke tahap matahari dan bulan, Anda telah berubah menjadi Disi, sebagai nama keluarga bangsawanmu, kamu adalah Disica sekarang. Disi Yan Luo bergumam, tampak tidak puas. Disica, ya, saya sekarang menjadi anggota langsung dari keluarga Disi. Disica berkata dengan suara dingin, tapi apa gunanya ini? Anakku, satu-satunya dua putraku telah meninggal. Ketika saya meninggalkan dunia ini ke tanah suci untuk menjalani persidangan, putra-putra saya, yang tinggal di sini, telah pergi. Mereka bahkan tidak tahu bahwa saya masih hidup. Mereka berdua mengira aku telah mati. Saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat mereka untuk terakhir kalinya sebelum mereka pergi, mereka baru saja pergi. Disica terdiam beberapa saat, lalu sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, Ji Hao ini, masukkan namanya ke dalam daftar, harus membunuh, dan perhatikan baik-baik padanya. Tidak peduli bagaimana, temukan dia dan bunuh dia dengan cara yang paling kejam. Saya ingin menyaksikan seluruh proses kematiannya. Mengambil napas dalam-dalam, Disica tertawa dengan suara yang dalam dan berkata, beritahu makhluk barbar yang rendah hati itu untuk datang. Saatnya memberitahu mereka aturan permainan hidup dan mati ini. Qi Feng terbunuh oleh jimat guntur, yang menenangkan seluruh perkemahan non-manusia. Beberapa saat kemudian, sebuah kendaraan menukik dari awan yang luar biasa bersama dengan aliran asap gelap berwarna merah darah yang besar. Seorang pria tua klan Yu berdiri di atas kendaraan, berjalan di depan kerumunan manusia dengan senyum aneh dan dingin di wajahnya.
Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki beberapa trik kecil untuk dimainkan. Itu bukan apa-apa, tapi Chi Feng, hal-hal yang tidak berguna seperti itu, kami memiliki banyak dari mereka. Dia bukan apa-apa. Dengan kebanggaan simbolis orang-orang klan Yu, pria tua ini mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mencibir dan berkata, "Orang barbar, siapa di antara kalian yang bisa menangani sesuatu? Utusan kami yang terhormat, Tuan Disica, dan 12 kaisar terhormat yang berkuasa, memiliki beberapa perintah untuk Anda." Mendengar pria tua ini, penampilan semua manusia elit yang ada sekarang menjadi gelap. Utusan apa? Dan 12 kaisar yang berkuasa. Menurut mereka, siapa manusia itu? Mereka tidak menggunakan kata negosiasi, melainkan perintah. Mereka telah menempatkan diri mereka di atas manusia dan mereka memandang diri mereka sebagai pemilik umat manusia. Hehe. Pria bertopi tinggi itu tertawa dengan suara yang dalam, lalu memimpin lebih dari 100 menteri manusia untuk terbang menuju awan yang luar biasa. Pertemuan ini memakan waktu beberapa jam, dan setelah beberapa lama, pria bertopi tinggi dan sekelompok menteri akhirnya kembali ke kerumunan umat manusia. Semuanya dengan wajah gelap, terutama beberapa yang lebih tua. Perasaan mereka benar-benar terungkap di wajah mereka, yang gelap seperti batu bara. Si Wenming, Ji Hao dan beberapa orang lainnya dipanggil. Setelah percakapan singkat, Ji Hao mempelajari aturan yang ditetapkan oleh non-manusia untuk permainan hidup dan mati ini. Pertama, non-manusia secara khusus membuat sejumlah besar piring ajaib seukuran kepalan tangan, yang terbuat dari batu giok, dan berbentuk indah dan dihiasi dengan pola simbolis bunga dan tanaman klan Yu. Setelah seorang prajurit meneteskan darah rohnya ke dalam piring ajaib, pelat ajaib akan diikat bersama dengan prajurit ini, dan piring ajaib ini akan menghancurkan dirinya sendiri setelah pemiliknya terbunuh. Sementara itu, pelat sihir si pembunuh akan secara otomatis mencatat jumlah orang yang dia bunuh, dan tingkat kekuatan orang yang terbunuh. Itu adalah fungsi paling dasar dari lempengan ajaib ini, yang memungkinkan para pemimpin umat manusia dan non-umat manusia untuk dengan mudah menghitung kredit yang diperoleh oleh orang-orang mereka, yang masuk akal. Namun, selain fondasi dasar ini, pada tahun pertama permainan, selama periode setiap hari dari jam 11 malam hingga 1 pagi, pelat sihir setiap prajurit akan menunjukkan lokasi semua prajurit dalam area radius 10.000 meter di sekitar pemiliknya selama rentang 10 napas. 1 tahun kemudian, pelat itu akan menunjukkan lokasi semua prajurit dalam radius 10 mil selama 1/4 jam selama periode yang sama. Dan pada tahun ketiga, selama periode yang sama, piring itu akan menunjukkan lokasi semua prajurit di sekitarnya selama 1 jam penuh. Menurut ini, dengan berlalunya waktu, pelat sihir akan menunjukkan lokasi semua prajurit di sekitarnya untuk rentang waktu yang lebih lama dan lebih lama. Bagi para pejuang non-manusia yang memiliki keuntungan dari kekuatan pribadi, ini adalah kenyamanan besar yang memungkinkan mereka untuk melacak dan berburu prajurit manusia. Tetapi bagi prajurit manusia, piring ajaib ini tidak ada bedanya dengan panggilan sampai mati. Selain itu, kembali ke aula besar, Disica dan 12 kaisar yang berkuasa dengan kejam mempermalukan pria bertopi tinggi dan menteri manusia lainnya dengan bahasa mereka. Sama bangga dan sombong seperti biasa, mereka, dengan murah hati, mengumumkan kepada para menteri manusia itu bahwa untuk mengungkapkan kebaikan dan belas kasihan mereka dapat membiarkan peserta manusia masuk ke medan perang setahun lebih awal daripada peserta non-manusia. 1 tahun penuh sudah cukup bagi para prajurit manusia untuk berkumpul bersama, membangun kota atau garis pertahanan, dan instalasi pertahanan kokoh lainnya. Setahun kemudian, prajurit non-manusia akan memasuki medan perang untuk memulai perburuan manusia. Berburu, Ji Hao mendengar dengan jelas bahwa ini adalah kata yang digunakan oleh Disica dan para kaisar yang berkuasa. Mereka tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim umat manusia ke dunia medan perang kecil. Mereka 100% yakin bahwa 1 juta prajurit elit mereka akan cukup kuat untuk menghancurkan semua prajurit manusia. Bagi mereka, permainan hidup dan mati ini adalah perburuan yang mudah, dan satu-satunya tujuan dari permainan ini adalah untuk menghilangkan rasa malu yang dibawa oleh perang Gunung Chiban. Baik itu Si Wenming, atau Zurong Tiaming, atau Gonggong Wuyu atau prajurit manusia elit lainnya yang ada, semua orang marah dengan bahasa yang digunakan oleh non-manusia.
Mereka semua diam-diam bersumpah bahwa mereka akan memastikan untuk membiarkan makhluk non-manusia yang sombong ini membayar. Banyak piring ajaib yang indah dibagikan, satu untuk setiap peserta manusia, dan mereka kemudian meneteskan darah roh mereka ke piring mereka sendiri. Di depan semua menteri manusia, Disica dan semua 12 kaisar yang berkuasa memberikan sumpah kejam di bawah 3 matahari, dan 9 bulan, untuk membuktikan bahwa mereka tidak mempermainkan piring ajaib itu, dan bahwa semua fungsi dari lempengan ajaib itu dirancang berdasarkan kebutuhan prajurit manusia dan non-manusia. Hanya karena sumpah inilah para menteri manusia itu berani membiarkan prajurit manusia menggunakan lempengan ajaib ini. Kalau tidak, siapa yang tahu jebakan seperti apa yang akan bersembunyi di piring-piring itu? Mungkinkah makhluk non-manusia itu benar-benar begitu baik? Membiarkan prajurit umat manusia masuk ke dunia kecil setahun lebih awal dari prajurit non-manusia. Tidakkah mereka tahu seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh umat manusia sepanjang tahun ini? Dengan sistem pertahanan yang cukup kuat, kekuatan umum umat manusia akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Apakah mereka benar-benar begitu percaya diri dengan prajurit mereka? Ji Hao memberitahu Si Wenming tentang keraguannya. Si Wenming mengerutkan alisnya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Non-manusia memegang kekuatan inisiatif, dan umat manusia hanya bisa menerima semua aturan yang mereka tetapkan. Meskipun beberapa aturan itu tidak masuk akal dan adil, apalagi yang bisa dilakukan umat manusia selain menerimanya. Umat manusia tidak menginginkan perang habis-habisan melawan non-manusia, oleh karena itu, mereka harus mematuhi semua aturan permainan ini. Ini adalah kesedihan dari orang-orang yang lebih lemah. Tidak peduli apa, memasuki dunia kecil setahun lebih awal dari orang-orang non-manusia itu bermanfaat bagi para pejuang manusia ini. Tidak ada yang istimewa terjadi dalam beberapa hari berikutnya. Non-manusia akan mengirim 3 hingga 5 prajurit untuk memulai tantangan setiap hari, tetapi tidak ada yang menakutkan seperti Chi Feng. Umat manusia juga mengirim prajurit yang sama kuatnya untuk menghadapi tantangan. Terkadang umat manusia akan menang, sementara di lain waktu mereka akan kalah. Waktu berlalu hari demi hari. Hari ini, ketika Gonggong Wuyu mengirim seorang raja penyihir di bawah komandonya untuk menerima tantangan, tiba-tiba jantung semua orang berdebar sedikit. Semua makhluk non-manusia dan manusia mengangkat kepala. Melalui kekosongan tipis yang seperti kulit telur yang melilit langit, semua orang melihat titik cahaya berwarna-warni dengan cepat mendekat dari luar dunia ini, dan dalam kehampaan yang kacau itu. Dunia kecil, yang dipilih oleh non-umat manusia sebagai medan perang permainan hidup dan mati ini, dengan cepat mendekati dunia besar ini. Kekosongan mulai bergetar intens, dan gaya gravitasi yang kuat muncul antara dunia besar dan kecil. Bintang-bintang yang mengelilingi Ji Hao dan yang lainnya tiba-tiba meledakkan cahaya yang menusuk mata, sementara aliran cahaya bintang besar yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi banyak rantai besar, menukik menuju dunia kecil melalui disiplin seperti boa serakah yang berlari menuju mangsanya. Ji Hao merasa bahwa dunia besar tempat mereka tinggal seperti binatang rakus, dan sekarang dengan gila-gilaan mencapai tentakelnya untuk berburu mangsa lezat yang baru saja ditemukannya. Dunia yang diburu untuk dunia yang relatif lebih lemah. Dunia besar tempat Ji Hao berada meluncurkan perpindahannya dari miliaran mil jauhnya. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya mengembun menjadi tentakel raksasa yang tak terhitung jumlahnya, dengan ganas menjangkau keluar dari celah-celah yang muncul di dunia besar menuju dunia kecil bersama dengan raungan keras yang menakutkan. Kekuatan besar yang tak terbayangkan dihasilkan, saat rantai kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya menabrak dunia kecil yang terbang dengan cepat di kehampaan. Hilangnya dunia kecil melepaskan cahaya yang menusuk mata sementara getaran besar membuat bintang-bintang di luar angkasa bergetar. Kehampaan bergetar dan bergoyang saat gelombang kekuatan bintang yang ganas, lembut, panas atau dingin, menyebar ke segala arah. Semua makhluk hidup, termasuk prajurit elit non-manusia dan umat manusia yang telah menunggu di atas langit, mulai muntah darah. Kekuatan bintang meraung dari segala arah, menyebabkan tekanan gunung besar yang membuat Ji Hao kehilangan penglihatannya untuk sementara. Suara berderit keras diperas keluar dari tulangnya, sementara dia merasakan sakit yang menusuk dari semua organ dalamnya, seolah-olah organ dalamnya meleleh. Kekuatan bintang dengan sifat yang bervariasi terus menjangkau,
dan tidak peduli seberapa kuat seorang pria, dia tidak pernah bisa menahan kerusakan yang disebabkan pada tubuhnya oleh kekuatan yang meledak dari semua bintang secara bersamaan. Tenang, Ji Hao tidak bisa menyembunyikan senjatanya yang paling kuat lagi. Sebaliknya, stamper langit dan bumi keluar dari dahinya dan melepaskan gelombang aliran kekuatan prasejarah dan misterius. Secara bertahap, kekuatan bintang yang berfluktuasi hebat menjadi tenang, dan daerah di sekitar Ji Hao dalam radius 100 mil, menjadi tenang dan damai. Si Wenming dan yang lainnya, yang semuanya menderita tekanan besar yang diberikan oleh kekuatan bintang itu dan bahkan sulit untuk bernapas, menghela nafas lega bersama. Mereka melirik stamper langit dan bumi yang mengambang di kepala Ji Hao dengan kaget, lalu semua melihat sekeliling dengan ketakutan yang tersisa. Di sekitar mereka, semua prajurit manusia, prajurit non-manusia telah muntah darah dan berkedut di bawah pengaruh kekuatan bintang itu. Bahkan penyihir ilahi tingkat puncak tidak dapat menahan tekanan besar yang mengerikan yang dibawa oleh kekuatan bintang yang meledak itu. Menara ilahi berdiri di sekitar awan luar biasa itu menyala secara bersamaan, melepaskan lapisan tebal dari layar pertahanan yang menyelimuti seluruh awan. Tetapi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melepaskan kekuatan mereka bersama-sama, mengeluarkan gelombang kekuatan bintang yang menyilaukan dengan gila-gilaan menabrak layar pertahanan seperti banjir yang merajalela. Udara dipelintir dan layar pelindung terkoyak lapis demi lapis. Sementara itu, makhluk non-manusia yang tinggal di awan itu juga mulai muntah darah dan berteriak. Dunia kecil yang terbang dengan cepat mengeluarkan suara mendengung yang keras saat rantai kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan menyerang kehancurannya. Bintik-bintik cahaya berwarna berbeda yang tak terhitung jumlahnya meledak, tampak seperti kembang api di kehampaan luar angkasa. Serangkaian dentang keras bisa terdengar tanpa henti. Suara menakutkan itu bahkan melumpuhkan Ji Hao dan yang lainnya untuk melihat sesuatu dan membuat mereka merasa seolah-olah mereka akan membuang semua organ dalam mereka. Rantai kekuatan bintang raksasa yang tak terhitung jumlahnya mengikat dunia kecil dengan kuat. Setelah itu, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalam dunia besar mulai berputar dengan cepat sambil memperpendek rantai kekuatan bintang itu, dengan paksa menarik dunia kecil ke atas. Diikuti dengan suara dengungan yang menakutkan, dunia kecil bergetar intens sambil terbang menuju dunia besar sedikit demi sedikit. Dunia kecil tampaknya terbang perlahan, tetapi pada kenyataannya, kecepatan terbangnya telah melampaui bahkan 1 miliar mil per detik. Ji Hao tidak pernah bisa mencapai kecepatan tinggi yang menakutkan bahkan ketika dia berubah menjadi seberkas sinar matahari. Dia bahkan tidak bisa membayangkan itu, dan kecepatan itu bahkan beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Akhirnya, ratusan juta mil jauhnya dari kehampaan di mana kerumunan manusia dan makhluk non-manusia itu tetap saling berhadapan, dunia besar dan dunia kecil saling bertabrakan satu sama lain. Sama seperti telur puyuh yang menabrak telur burung unta, percikan dunia besar sedikit beriak tanpa perubahan lain, sementara suara retak yang hebat dilepaskan oleh perpecahan dunia kecil. Semua orang melihat bahwa perpecahan dunia kecil terbelah, menunjukkan celah raksasa dengan diameter 3 hingga 500 juta mil, berbentuk seperti jaring laba-laba. Seiring dengan suara berdengung itu, kehancuran dunia besar itu bergulung seperti makhluk hidup, melepaskan kekuatan yang tak terukur besar yang berubah menjadi cahaya warna-warni dan membungkus dunia kecil, menempelkan dunia kecil itu pada dirinya sendiri. Ji Hao menjulurkan matanya lebar-lebar karena terkejut saat menonton ini. Seketika, beberapa istilah mendalam dan misterius mengenai Dao Alam Agung yang disebutkan dalam kitab suci Yu Yu menjadi mudah dan jelas. Dunia besar ini memiliki kesadaran aslinya sendiri. Kesadaran memang kabur dan prasejarah, tetapi itu memungkinkan dunia besar ini untuk menghindari bencana secara naluriah, dan memilih hal yang benar untuk dilakukan. Menelan dunia kecil yang datang dari luar angkasa dan melahap semua energi dan sumber daya di dunia kecil, melahap kekayaan dunia kecil dan Dao besar. Ini adalah cara paling mudah bagi dunia besar untuk memperkuat dirinya sendiri. Ji Hao tiba-tiba mengerti bahwa untuk makhluk yang hidup di dunia besar seperti dirinya, begitu mereka melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dunia besar entah bagaimana akan meluncurkan serangan baliknya. Oleh karena itu, Ji Hao mendapatkan hadiah dari alam untuk membunuh monster non-manusia,
yang merupakan serangan balik naluriah yang diluncurkan oleh dunia besar itu sendiri terhadap makhluk non-manusia itu, hanya saja itu dilakukan melalui tangan Ji Hao. Dunia kecil, yang ukurannya tidak bisa diketahui pasti oleh Ji Hao, telah berjuang secara intensif, mencoba melarikan diri dari dunia besar, dari nasibnya yang dimakan. Namun, kekuatan dunia besar terus berkumpul. Rantai kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya mengunci dunia kecil, bersama dengan kehancuran dunia besar yang telah membungkus dunia kecil. Tidak peduli seberapa keras dunia kecil ini mencoba berjuang, ia tidak bisa bergerak, bahkan tidak sedikit. Ji Hao dengan jelas melihat bahwa dari pecahnya dunia kecil, dari celah raksasa di atasnya, pegunungan sepanjang ribuan mil perlahan terbang keluar sambil melepaskan asap hitam tebal. Pegunungan yang bisa dihitung sebagai pegunungan besar bahkan di Midland ini terbang keluar melalui pemisahan dunia kecil yang rusak dengan susah payah. Kemudian, beberapa puncak frontal tiba-tiba hancur berkeping-keping begitu mereka memasuki dunia besar. Puncak setinggi puluhan ribu meter itu diubah menjadi aliran kekuatan kekacauan, kemudian ditelan oleh kehancuran dunia besar. Ratusan bintang yang paling dekat dari tempat kedua dunia bertemu menyala dengan intens. Ji Hao entah bagaimana merasa bahwa kekuatan semua bintang ini telah meningkat sedikit. Meskipun amplifikasi kekuatan setiap bintang sekecil menambahkan sebutir pasir ke setiap bintang, pada kenyataannya, kekuatan asli masing-masing bintang ini memang telah ditingkatkan. Betapa indahnya, konsumsi apa yang sangat melimpah untuk mengisi kembali apa yang kurang, ini adalah Dao alam. Ji Hao membuka matanya lebar-lebar, diam-diam melihat perubahan magis yang terjadi pada kedua dunia. Di kejauhan, di awan yang luar biasa, 12 menara ilahi yang sangat besar melepaskan cahaya yang menyilaukan. 12 aliran cahaya ilahi menukik ke atas, menghantam dengan keras ke tempat di mana kedua dunia bertemu. Simbol mantra raksasa yang tak terhitung jumlahnya meledak dari perpecahan kedua dunia. Itu ilahi 12 warna yang indah itu kemudian dengan cepat membentuk formasi sihir yang sangat besar. Formasi sihir berbentuk dodecagon memiliki diameter lebih dari 1000 mil. Saat berputar perlahan, bintik hitam yang sangat kecil secara bertahap muncul dari kehancuran kedua dunia. Makhluk bodoh, barbar, umat manusia, pernahkah kamu melihat portal muncul? Suara menggoda datang lagi, dari sisi non-manusia. Portal, hal ajaib yang bahkan tidak bisa kamu impikan. Kamu tidak akan pernah bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Itu berarti Anda akan dijarah, dan dibantai oleh kami, selamanya dan selamanya. Dan kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan untuk Anda. Menjarahmu, membantaimu. Baiklah, mengatakan terlalu banyak padamu adalah buang-buang waktu. Bersiaplah saja, kamu punya waktu 1 tahun untuk mempersiapkan dirimu. Bersambung.